Oh, bukan dokter yang keluarin dari perut ya. Tuhan Yesus. Nah itulah anak-anak saudara. Jadi tidak di setel, tidak diajarin, ngomong apa adanya saudara. Karena Tuhan mencintai kita kalau kita seperti anak-anak. Ya? Tapi kalau kita udah mau pinter, udah analisis saudara, meleset. Tuhan bilang apa? Aku hanya bukakan rahasiaku kepada orang-orang yang bodoh. Tapi orang yang berhikmat ditutup Tuhan loh. Kita nggak ngerti apa-apa. Betul nggak, saudara? Ya, jadi kalau kita dibilang bodoh gimana? Saudara bersyukur nggak? Bersyukur. Dibilang bodoh kita marah. Padahal kita lebih daripada bodoh, idiot gitu ya. Tapi kita nggak terima itu saudara. Ya, makanya hari ini Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa apa? Paskah itu setiap saat dalam hidup kita. Ya, Paskah itu kan kebangkitan. Ya, jangan kita masih nancep roh agamawi di otak kita, saudara. Kalau roh agamawi masih nancep di otak kita, ya maka Jumat Agung, wah yang 2 hari kemarin kita agung-agungkan. Jumat yang lain nggak agung. Betul nggak? Gereja seluruh dunia. Sampai Joel bilang, macet pak pulangnya. Karena kalau dari Buaran ada gereja gitu kan, macet. Gereja seluruh dunia pasti lakukan itu. Bro Yohanes temannya sampai telepon ya. Kok lo gereja lo gak ada Jumat Agung, gue mau telepon pendeta lo. Pendeta lo udah sesat, amin. Bagus. Tapi kalau kita coba lo dibilang sesat, mana mau terima. Kita bela diri, gak usah. Yesus aja bro Chris dibilang sesat. Betul gak? Prajurit-prajurit ketemu sama Herodes, mereka bilang gini, tolong kasih meterai cincinmu di kuburnya, di batu yang tutup itu. Supaya apa? Supaya si penyesat ini selama waktu dia hidup dia pernah ngomong, hari ketiga aku akan bangkit. Dimeterai. Artinya apa? Siapa yang berani buka, hukuman mati. Sama dengan polis lain kan? Coba kalau sudah ada polis lain, siapa berani buka? Urusannya hukum kan? Sama. Kalau sudah ada meterai Kaisar, nggak ada yang berani buka. Siapa? Penyesat. Siapa penyesat itu, Yunus? Siapa yang prajurit sebut ini? Ya Yesus. Jadi kalau kita disebut penyesat, ya bersyukur dong. Kekasih kita aja disebut penyesat, tapi kita nggak mau. Kita nggak mau. Masih kita cari kan, wah gereja kita nggak ada Jumat Agung, kita Jumat Agung di tempat yang lain. Kalau nggak live streaming. Karena apa? Untuk kepuasan jiwa roh agamawi kita. Dan perhatikan, roh agamawi itu setan. Kalau kita nggak lepas dari roh agamawi, kita bangga cuma jadi orang Kristen. Tapi praktek hidup kita nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Betul nggak? Hanya agamaku Kristen, KTP-ku Kristen. Tapi dalam praktek manifestasi kehidupan kita sehari, nggak ada bedanya. Nggak ada manifestasi Yesus dalam hidup kita. Sedih tetap sedih, kita baper tetap baper, kita kesel tetap kesel, kita marah tetap marah, saudara. Anak-anak nggak pernah nurut, saudara. Kalau udah pegang handphone, udah. Angkat tangan orang tua yang bisa membebaskan anakmu dari gadgetnya. Gak ada yang bisa. Gak sanggup. Betul gak? Kenapa? Karena itu senjata setan. Supaya apa? Silakan lo ke gereja, silakan lo berdoa, silakan lo baca Alkitab. Makanya Tuhan pernah ngomong begini saudara. Ya, kamu pikir kamu menyelidiki kitab suci, kamu ketemu aku. Enggak. Justru kamu tambah tersesat. Betul gak? Harusnya kalau kita percaya Alkitab itu, saudara tulisan itu kan, saya percaya loh, benar kan? Gak ada yang salah kan? Betul? Kalau kita percaya itu saudara, hidup kita beda. Hidup kita beda Yunus, betul. Kenapa saya bilang beda? Karena Tuhan ngomong di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ketika dia ketemu dengan perempuan Samaria, yang jadi pelakor, yang ganti-ganti terus suami, yang gak pernah puas hidupnya. Tuhan bilang begini sama dia, nanti ada saatnya, ya, kamu tidak menyembah di gunung ini lagi, ya gunung Gerizim, tempat orang Samaria menyembah, dan kami pun tidak menyembah lagi di Yerusalem, bait Allahnya di Yerusalem.
Tapi ada saatnya nanti orang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari penyembah yang benar. Bukan penyembahan. Penyembahan itu actionnya. Tapi penyembahnya, pribadinya. Tapi coba lihat orang Kristen. Masih terus Holy Land. Salah satu tur masih hubungi saya. Mau nggak Pak jadi pemimpin rohani? Kalau saya jadi pemimpin rohani, Janet, gak usah bayar tiket. Ingat, akomoda disiapkan. Jangan lupa, dolar ada. Saya cuma bimbing aja, paling-paling renungan. Enak kan? Tapi setelah Tuhan bukakan, aduh. Kita nggak ada bedanya dengan yang naik haji. Ada bedanya? Ketika Holy Land di sana, saudara, versi Katolik sama versi Kristennya beda. Tempat kelahirannya beda, tempat kematiannya beda. Yang Katolik bilang di sini, yang Kristen bilang di sini. Coba aja. Kita peserta bingung nggak? Tour leadernya akan bilang, ya itu kan versi Katolik, itu kan versi Kristen. Tapi kita bangga kan? Coba kalau gereja ini masih melakukan, banyak yang ikut kok. Saya enak kok, dibayarin, dapat amplop lagi, dolar lagi, 17.000 loh, Jack. Minimal dapat 1.000 dolar. Saudara, uang jajannya aja gitu. Sama. Tapi kita nggak pernah sadar. Terus, Tuhan bilang nggak menyembah di gunung ini lagi, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Bukan di gedung ini juga, bukan. Tapi apa? Setiap saat aku mempersembahkan tubuhku di mezbah Tuhan. Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Lewat itulah pembaharuan budi terjadi. Pola pikirku terjadi perubahan. Bukan pola pikir pelacur. Aku habis memuji Tuhan, aku habis berdoa, aku minta Tuhan jawab doaku. Itu pola pikir pelacur. Pelacur habis melayani hidung belang, wah dengan gairahnya, dengan semangat secepatnya supaya apa? Ganti pelanggan yang berikutnya. Aku dapat duit. Kristen kan banyak Kristen pelacur. Tapi Tuhan rombak otak kita, pola pikir kita. Aku kekasih. Gak ada istri bilang, aku udah melayani kamu mau ajak kemana? Kamu mau beli apa buat aku? Enggak, itu bukan kekasih, itu bukan istri, itu pelacur. Karena suami istri tidak ada saling melayani. Suami istri hanya apa? Memberi hidupnya buat pasangannya, buat menyenangkan pasangannya. Dalam Kolose Tuhan ingatkan lewat Paulus ya. Jangan ada seorang pun menghakimi kamu, menghukum kamu lewat apa? Perayaan-perayaan. Termasuk perayaan Kristen. Tapi kita masih terus kan. Makanya ada gelar kan Kristen apa? Napas. Natal dan Paskah. Enggak nongol hari biasa, Natal nongol. Karena acaranya meriah. Dapat makan, dapat kantongan. Paskah dapat telur. Apa hubungannya Yesus bangkit sama telur? Apa hubungannya Yesus bangkit sama kelinci? Gak ada hubungan. Tapi kita senang bertahun-tahun. Makanya disebut memang sesat kita bro. Telepon aja gak apa-apa. Ini paling-paling saya gak angkat. Nomor tidak dikenal. Karena tahu nomor gak dikenal kan pinjol. Oh saya dari ini, aduh gak ada waktu lah. Ngomongnya pakai robot, kayak robot gitu loh. No. Ini bukan orang yang ngomong. AI yang ngomong gitu kan ya. Jangan ada yang menghakimi kamu soal perayaan. Soal apa? Hari Sabat. Kita kalau masih roh agamawi, hari Minggu, hari Sabat, saya masih ke gereja. Kalau sudah ke gereja, saya sudah bayar hutang. Habis itu saya mau kemanapun bebas. Itu roh agamawi. Orang yang hidup dalam roh agamawi tidak akan bisa masuk dalam jalur percintaan. Betul. Jalur percintaan coba sebagai suami istri. Betul gak? Kita kurang ajar gak? Bro, kurang ajar gak sama istri? Dalam hubungan intim. Bah, kalau gak kurang ajar gak bisa hubungan intim bro. Betul gak Jamie? Kurang ajar kan? Kita sama istri kita kan? Kurang ajar loh. Tapi kalau kita bilang, gak boleh kurang ajar sama Tuhan Yesus Pak. Loh dia kekasih kita. Bebas. Tapi mudah nggak mudah saya bilang.
Tapi yang penting apa? Hati kita buka, kita bilang Tuhan, aku memang mau bertobat nih dari roh agamawi. Aduh, aku masih senang yang namanya acara Natal. Aku masih senang yang namanya acara Paskah. Aku masih senang tuh. Ada drama lagi. Di Flores, di Filipina, orang-orang Katolik, saudara, masih ada cambuk-cambukannya. Mau ngikutin teladan Yesus seperti itu. Lihat, itulah roh agama. Apa bedanya sama teroris? Sama ISIS, apa bedanya? Oh, kamu kalau mati karena agamamu, wah, kamu dapat 72 bidadari. 72 bidadari, mati aja dapat 72 loh. Bukan 2 bro. 72 dia. Coba cari di dunia satu aja susah bidadari. Betul yang adanya Gundorowo? Ini bidadari men. Bidadari piye. Dagingnya berkeping-keping. Hah? Yang ada api neraka yang kekal gak jelas kemana itu roh. Itulah roh agamawi. Itu masih melekat. Sama di BP, di DPR ada Paskah lagi. Aduh. Ya begitu aja. Pujian, khotbah, nanti makan-makan. Gitu. Orang kok gak bosen ya. Kita mestinya merontak kok. Jadi orang Kristen gini terus, enggak mau aku. Kok enggak ada ledakan di dalamnya, mesti ada ledakan. Ya, orang habis ke gereja memuji Tuhan, apalagi kalau Jumat Agung, dulu kan saya setel film apa? The Passion of Christ, betul kok. Kita nangis-nangis kan, gampang atar kalau orang udah nangis, jiwanya tersentuh. Mau tumpangin tanggung orang udah gampang, apa? The Passion of Christ. Padahal itu film juga masih bohong. Aslinya bukan begitu bro. Aslinya Yesus itu di kayu salib tidak pakai sedikit pun tutup, ditelanjangi. Setan mau permalukan Yesus, tapi terbalik kalau saya bilang apa, justru setan yang ditelanjangi. Dan menjadi tontonan umum, dan Yesus yang menang. Kita seolah-olah ditelanjangi, terbalik cara kerjanya Tuhan dalam cinta tuh enggak. Suami istri kan ditelanjangi kalau hubungan intim. Betul enggak? Enggak, saya mau pakai baju tetap Pak. Enggak seru dong. Kita sama Tuhan juga begitu. Tuhan telanjangi aku nih Tuhan, bobrok-bobroknya ini yang ada di otak konsep-konsep agama. Ini melekat bro, 5 tahun sekolah kitab. Sekarang baca Alkitab aja jarang. Banyak nulis bon. Gawat ini pendeta kan mau dibawa kemana? Dibawa ketemu Yesus. Yesus sang firman yang hidup. Bukan Alkitab firman Allah. Yesus sang firman Allah. 1 Petrus 3 ayat 9. Kita baca sama-sama satu ayat ini Bapak Ibu. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, blessing. Karena apa? Untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saya kasih tema khotbah pagi ini, penderitaan membawa berkat. Tapi kita kalau dengar penderitaan kita nggak mau. Betul nggak? Anak-anak kita aja kita nggak mau anak-anak kita menderita kan. Kita siapin semua, betul nggak Jack? Udah cukup papa menderita, kalian nggak usah. Lihat dong, orang tua itu yang sesat. Joel protes sama saya, Pak cari box yang Matic Pak. Tahu Matic? Mobil box ya. Mobil box yang Matic Pak. Enggak, Tuhan siapkan itu, nikmati. Oh enggak, ada juga kan Mbak. Bisa kan yang di Toyota kan, kita bisa modif sendiri kan. Ada. Merek apa itu? Bisa. Matic nih.
Saya bilang, coba kamu bisa lihat gak? Mobil box, tapi ada AC-nya loh. Jarang. Karena yang pakai kan sopir banyaknya. Bisa lihat. Belajar manual. Gen Z suruh manual susah loh. Emi bisa gak manual? Latihan box. Iya. Tadi ngedirin aja gak bisa. Aduh. Belajar ya. Masih belajar. Pak susah Pak, enggak. Orang kalau udah bisa manual, metik tuh gampang. Tapi kalau yang bisa metik, manual susah. Semuanya kita cari yang gampang. Yesus kenapa harus naik di atas kayu salib? Kenapa harus dicambuk? Yesaya 53 berkata apa? Dia tidak seperti manusia lagi. Saudara pernah ketemu di kamar mayat temanmu, saudaramu atau keluargamu yang tabrakan, yang saudara, waduh gak kenal lagi loh mukanya. Berarti apa? Hancur. Lebur itu muka. Makanya The Passion of Christ itu belum ada apa-apanya. Aktornya aja kena meleset sedikit, dia ngumpat loh. Siapa? Kavesel itu ya, ngumpat dia. Dia mau tonjok yang mukulnya, saudara. Sakit. Padahal udah dilapisin papan. Meleset. Yang aslinya Yesus, waduh, dia tidak seperti manusia lagi. Dia menanggung itu supaya apa? Engkau dan aku diselamatkan. Oleh bilur-bilurmu, kamu sembuh. Sambut itu. Jangan terima aku sakit harus minum obat. Jangan terima. Enggak, saya enggak mau terima itu. Maka tanya Tuhan, apa yang saya lakukan? Gitu loh. Ya memang menderita, saya bilang. Fitness enggak menderita, menderita. Suruh angkat ini aja. Setengah, aduh. Capek ya Pak? Capek lah. Tapi kita kan enggak mau dicaci maki. Jahat, dia berbuat jahat, nyawa ganti nyawa. Anak kita yang bermasalah sama tetangga kita yang maju. Mana dia? Lah. Papa saya dulu gak punya pendidikan. Kami kalau berantem di luar gak berani cerita. Cerita, tambah dipukul. Aneh ya. Orang tua sekarang cerita, mana itu anak kurang ajar itu. Anak Pak RT lagi. Tawa nih Pak RT satu ini. Ini ada 3 RT sini. Satu RT juga tuh. Anak Pak RT lagi nih. Kita bela. Papa saya buru-buru bela. Dulu kita masih cinta-cinta monyet gitu, diledekin pacaran sama itu. Kita gak suka kan, berantem sama satu cowok. Merah-merah sini. Pulang langsung mandi, langsung masak kamar. Papa saya denger, tahu saya dipanggil, digebukin lagi. Dipukulin lagi. Tapi jadi. Anak sekarang dibela. Jadi setan. Keponakan saya, sebelah rumah. Usia saya masih SMP, dulu kan ada zaman prakarya, tahu ya? Prakarya ya, bikin apa, dari bambu atau gitu ya. Dia datang, dia usia 2 tahun gitu. Prakarya saya dihajar habis. Saya cuma ngomong gini, saking kesalnya kan orang udah bikin susah-susah gitu. Dia pulang ngadu sama maknya berantem sama saya. 5 tahun gua musuhan sama sosok saya. Tahu anaknya jadi apa? Bapak emaknya mau diparangin. Ngeri gak? Sekarang hancur hidup. Udah kawin yang kedua atau ketiga. Saya gak bisa berbuat apa-apa. Coba lihat, kenapa? Bela. Jangan. Orang tua jangan bela anak. Orang tua jangan kagum sama anak. Iren jangan kagum sama Tomingse. Ya, sama Keanu juga jangan kagum. Betul. Orang tua kagum anaknya pinter, anaknya ini cum laude. Cum
Kumlot di pendidikan, kumlot di kampus, kumlot gak di rumah? Kum di rumah. Nah, saya bilang sama anak-anak, jangan jago di luar. Di dalam rumah kita tuh aslinya. Lu main handphone terus tidur bangunnya siang, gak bisa. Mbak baru masuk Rabu kemarin. Berarti 2 minggu lebih gak ada orang. Nyapu, ngepel. Habis itu tetap ke toko loh. Jangan nyapu, ngepel. Papa apa? Nonton. Nonton apa? GP. Nonton hobimu. Jangan. Saya tidak suruh kita jadi teladan. Tapi anak itu mau jadi apa? Itu dari orang tuanya. Betul, saya kalau ketemu anak saya tahu siapa orang tuanya. Kenal maksudnya sifat orang tuanya. Anaknya mau dari bapaknya. Makanya kalau kita bertobat, anak kita nggak usah urus saudara. Dia juga berubah sendiri. Saya orang bilang kejam. Anak-anak nggak ada liburnya, kejam. Baru semalam saya ngomong. Dulu papa pacaran sama mak lo. Nggak pernah tuh malam minggu atau malam Senin. Gua pelayanan. Gua apelnya malam Selasa. Dan malam Jumat Kliwon. Tambah Kliwon. Sabtu apelin gua. Enggak, gua pelayanan youth. Minggu, waduh jangan tanya. Gua udah dari pagi sampai malam gua pelayanan. Nggak bisa apel lo. Kita putus, ya terserah. Jangan bilang bohong. Saya nggak tahu kok ada sifat nyali kayak mode begitu. Dulu kan dia pernah jalan tuh sama drummer. Makan pecel lele doang, saya tahu. Saya diemin. Ya benar, udah kita putus-putus. Saya nggak tahu nyali dari mana, padahal nggak ada modal, bokeh. Betul. Akhirnya dia malu sendiri. Apalagi Yesus. Yesus nggak mau di hati kita nih ada anak, ada istri, ada suami, ada pacar, ada siapapun. Yesus nggak mau, dia pencemburu. Ada mak lo, ada bapak lo, nggak mau. Kok saya sibuk, telepon saya kirim foto. Nih kuburan papa mama nih tanahnya udah makin turun. Ya sudah 14 tahun, 2012 kan. Ya udah urus aja saya bilang. Tuh kubur Popo sama Kungkung, catnya udah buram. Ya urus aja. Saya nggak ada urusannya. Sejak saya ketemu Yesus, saya pulang Bangka, saya tidak pernah kunjungi kubur papa mama saya. Kenapa? Yesus berkata, bahkan Yesus bilang sama orang-orang, kamu orang yang munafik. Kuburan luarnya putih, dalamnya tulang belulang. Masa kita nggak sadar? Tapi dengan bangganya kita. Hari ini kan Cengbeng terakhir ya, 5 April. Ya Beng? Cengbeng, si Abeng. Makan beng-beng. Kenapa? Yesusnya nggak mau. Saya sayang sama papa mama, saya sayang. Tapi kita nggak. Itu makanya kita nggak bisa menikmati, nggak bisa kita memperoleh berkat, nggak bisa mendapatkan Yesus. Jadi apapun yang terjadi nggak usah pusing, kita dapat Yesus, itu yang penting. Kalau dapat Yesus komplit semua, kita nggak butuh healing sana, healing sini, nggak penuh. Kenapa? Tubuh kita sehat, tubuh kita segar. Kemarin PT saya bilang gini, kok jarang customer saya itu di atas 40 tahun aja, jarang. Customernya 20-an tahun, anak-anak Gen Z semua gitu kan ya. Jarang. Kemarin dia dapat customer usia 45 tahun. Ditanya, kok bisa nih? Baru sadar. Baru sadar perlunya masa otot. Saya bilang, saya juga sama. Cuman gue lebih tua aja.
Udah gocap lak, udah 56, baru sadar. Saya bilang capek, 1 jamnya udah genjot capek. Tambah ya kok. Kan dia tahu kapasitas, oh ini masih bisa nih, tambah lagi. Capek. Tapi itulah untuk mendapatkan berkat. Kita baru dibilang sesat aja, enggak deh, enggak enak di gereja ini bilang sesat, kita di gereja sana aja deh. Yang enggak sesat kan lebih enak. Yang umum kan lebih enak. Justru anugerah kalau kita disebut sesat. Kita bisa ganti pelang itu nanti GBI sesat. PDC-nya cabut mar. Ya, ini orang sesat juga. Ini kan orang-orang sesat kayak mana begini. Ayo. Kita baper lah inilah, aduh. Lembek amat. Tapi bilang Yesus bangkit. Sebab dia hidup gak ada apa? Ada hari esok. Kita cuma capek nyanyi atau apa? Kok aku alami gini sih? Mestinya Yesus hidup di dalam aku gak seperti ini. Betul gak? Aku gak seperti ini dong. Yesus loh. Satu-satunya pribadi, saudara. Yang mati dan bangkit dan hidup selama-lamanya. Cuman Yesus. Kan ada yang lain. Yang lain nanti akhir zaman baru dibangkitkan. Atau lupa bangkit. Itu aja disembah. Kita Yesusnya hidup, dia roh. Tapi kita gak mau. Kita ada orang perlakukan kita gak adil, kita kesel. Sekarang kan saya jadi ketua RT. Ada warga dipanggil, buang muka. RT lama udah bilang, itu Pak, gua gak urus suratnya kata RT lama. Jangan gitu dong bro. Ini juga sama kan ketemu tetangganya dia. Itu bisa buang muka loh. Dipanggil pokoknya dia gak nyaut. Urusan surat suruh istri. Saya gak ada urusan sama dia kok. Gak ada, ngapain. Lu gak mau nyat, gue gak mau panggil. Betul Kak? Lu gue mau panggil, udah terserah. Gampang. Orang-orang yang di luar kita, di luar saya itu hanya alat Tuhan. Untuk apa? Saya dapat Yesus. Anak buah kita, karyawan itu manfaatin mereka. Supaya kita dapat Yesus. Kami punya 4 karyawan. 1 Kristen, 3 Islam. Lebaran yang pulang semua kan? Yono pulang. Dia pulang Kamis subuh, dia balik Kamis malam. Oke. Yang 1 minta pulangnya tanggal terakhir kerja tanggal 15. Hari Minggu kan? Padahal lebarannya kan Sabtu. Oke, boleh kamu pulang tanggal 15. Tapi tanggal 22 atau tanggal 23 kamu udah masuk ya? Siap Pak? Ngomong doang siap. Saya hubungi, udah sampai mana? Waduh Pak, saya baliknya tanggal 29. La ilah. 2 minggu. Sebelumnya dia udah pernah bohongin. Kenapa ini bisa kebongkar dia bohongin? Dia bilang dia sakit. Kan kita gak bisa ngecek di rumahnya kan. Tapi pembantu mama papa saya, itu saudara sama orang tua dia. Orang tuanya tanya sama pembantu papa mama saya, itu anak kenapa ya? Kok di rumah aja bengong? Sakit gak? Enggak. Ya udah, saya bilang udah. Oke, udah kamu gak usah balik lagi dah. Ngapain gue urusan sama karyawan yang bikin gue pusing gini? Betul kan? Gue kan cari karyawan, bukan cari orang libur. Enggak, langsung balasnya apa? Pak, gaji saya Pak. Nah itulah mental karyawan. Saya cerita ini kita introspeksi. Kalau kita masih mental karyawan gitu loh. Saya hitung dia kerja bulan Maret kemarin cuma 6 hari. 6 hari kerja mau gaji 1 bulan. Saya gak kasih full nih, tapi saya kasih lebihnya udah. Makasih Pak. Oke, ini 2. 1 lagi kan ada kan? 1 lagi, saya bilang kamu gak mau pulang Pak. Ngabis duit, bagus. Karena kamu gak mau pulang, saya kasih bonus lebih buat kamu. Tambahan.
Naik motor di Pamulang, saya kasih tambahan, bonus lebaran saya kasih tambahan. Siap. Sabtu, Minggu dia masuk 21, 22. 23, dia sakit sampai 29 kemarin. Gawat gak? Gua kan mau karyawan, masa gua mau ambil karyawan yang sakit? Kemarin saya ketemu dia, saya tanya aja. Saya tanya cuma satu hal, kamu jawab. Kamu niat kerja nggak? Niat kok. Ya udah, titik. Kalau you niat kerja, tidur yang benar. Kenapa dia sering sakit? Tidurnya jam 2 pagi, jam 3 pagi. Gitu masalahnya. Jensi. Gimana mau kerja? Sekalipun toko buka jam 11 kan siang kan. Tapi coba tidurnya jam 3 pagi, jam 4 pagi gimana? Saya bilang badan kamu lihat kurus. Usia saya 2,5 kali lipat lu. Lu sakit-sakitan. Nah, yang saya pecat tadi kan mau tidak mau kami harus cari karyawan kan. Itu makanya saya bilang apa? Kita diperlakukan jahat seolah-olah. Tapi itu cara Tuhan untuk kita dapat Yesus. Papa temannya tinggal di Pamulang. Anaknya usia 26 tahun. Anak kuliahan mau cari kerjaan. Ketemu sama saya tanggal 28 hari Sabtu kemarin. Hari Minggu langsung masuk. Toko belum buka, dia udah datang. Kenapa? Dekat rumahnya. Lihat. Coba saya bilang, Tuhan, waduh gimana sih karyawan ini Tuhan. Aduh saya pusing sendiri, saya ngomel sendiri, saya sakit hati sih. Rugi kan. Udah, aku gak sanggup Tuhan, aku nyerah Tuhan. Lihat. Anak kecil, mainannya udah dekil, orang tuanya, buat papa ini. Enggak, udah pertahan. Padahal apa? Papanya sudah beli mainan yang lebih bagus, tapi gak mau. Sebenarnya Tuhan menyediakan buat kita bukan yang ini. Bukan. Tapi belum mencapai, kenapa? Konsep kita. Kita diomongin orang aja kesel. Marah. Ya, wah kita berusaha berjuang buat anak kita. Enggak usah. Nyerah aja sama Tuhan Yesus. Kemarin ada satu anak muda. Dia nggak bisa melanjutkan kuliah, ya karena ekonomi orang tuanya. Lalu dia ngelamar kerja di sebuah restoran Cina. Kalau saya sebut ini pasti kenal, karena mahal. Ya, seharinya aja dia baru pemula loh, dibayar seharinya 250.000. Bagus dong. Tapi mamanya nangis. Aduh, kamu mesti kuliah supaya jadi orang. Kalau nggak kuliah jadi setan. Toko sepeda, 2 anak buahnya anak kuliahan. Bosnya tamat SMP. Itu real. Saya nggak berkata urusan kuliah nggak kuliah. Ini dulu keluar dulu. Ijazah saya aja saya nggak tahu di mana. Skripsi saya aja udah nggak tahu kemana itu, udah hangus kali ya. Kita pajangin, bangga. Ya dapat Yesus nggak? Jadi kalau ada orang yang berbuat jahat buat kita, ada yang mencaci maki kita, dikatakan kita blessing. Itulah Yesus. Yesus waktu disalib kan diledekin sama prajurit-prajurit. Kalau kamu anak Allah, ayo turun dong. Bukan hanya prajurit-prajurit yang ngeledek dia, samping juga ngeledekin dia ya. Katanya anak Allah, ayo tolong dirimu sendiri. Yesus terganggu. Oh lu ngeledekin gua, lu mau lihat. Kita gitu kan. Kita tidak perlu tunjukin siapa diri kita kepada orang lain. Yesus tidak perlu menunjukkan diri kita. Betul? Dia tetap Tuhan. Kita dicaci maki pun tetap Yesus di hatiku. Kita diberbuat jahat pun tetap Yesus di hatiku. Itulah Paskah. Bukan hari ini sibuk seluruh ya. Kemarin saya lihat satu gereja, enggak tahu tuh 7 atau 8 kali ibadah. Saya bilang nyiksa jemaat, nyiksa pelayan. Ya saya berani ngomong terus terang loh sekarang.
Ada yang sampai 10 kali ibadah. Joel lihat tuh, jam 10 masih tayang. Waduh, jam 10 malam loh. Itulah roh agamawi yang wah, tapi kita senang. Hari ini yuk kita bertobat bersama-sama. Lepas dari roh agamawi itu. Ketika ada penderitaan. Kalau itu penderitaan karena kesalahanmu, tinggal bertobat. Tuhan, aku salah, aku bertobat. Udah. Tuhan bilang jangan berbuat dosa lagi. Tapi kalau penderitaan itu bukan kesalahan kita. Bukan tiba-tiba itu terjadi. Saudara lihat, itulah cara Tuhan untuk kita dapat Dia. Tapi kita gak mau terima. Kita mau jalan instan, jalan mudah semua. Gak ada. Gak ada. Penderitaan membawa berkat. Kita dipanggil untuk memperoleh berkat, bukan memperoleh kutuk. Ingat itu. Kata Paskah itu muncul waktu apa? Tulah ke-10. Yang diturunkan Tuhan sendiri kepada bangsa Mesir dan dikasih tahu kepada orang Israel. Oke? Malam ini maut akan datang, tolong semuanya orang Israel yang mencintai aku, kasih darah domba kambing yang kalian potong, kasih di palang pintu depan rumah. Yang gak mau nurut, yang bilang, gituan ngapain. Ya terserah. Tapi yang mau ikutin, ya taruh. Malam itu malaikat mau datang. Setiap anak sulung di rumah. Kalau di rumah saya gak kena, saya anak bungsu. Naomi lu gak kena, lu bungsu. Lydia lu kena. Lu jangan ketawa, lu kena. Lu anak sulung. Lea, lu kena. Medrin lu gak kena, lu anak bungsu. Henok lu kena, lu jangan ketawa lu Nok. Nah, berdua kena. Sama Jer. Ya ini serius. Siapapun yang sulung di situ termasuk binatang yang sulung mati loh. Kalau malaikat mau lewat. Kenapa? Tidak ada tanda darah itu. Tapi kalau ada tanda darah itu ketika malaikat maut itu lewat saudara. Siapa yang paling bersyukur dalam rumah itu? Anak sulung. Mereka akan berseru bersama-sama, pasca. Apa artinya? Maut sudah lewat. Hidup kita tuh coba, dunia ini dikuasai setan. Setan mau hancurin kita. Saya ketemu dengan seseorang, saudara. Dia cerita beberapa tahun lalu, saudara. Dia di tol Cipularang. Tiba-tiba ada satu mobil itu balik arah. Padahal kan hanya buat petugas kan. Balik arah, dia nggak bisa pegang dong. Udah tabrakan. Mamanya kakinya hancur, papanya limpahnya hilang. Dia yang nyetir sehat. Saya bilang, kita butuh Yesus sebagai juru selamat setiap saat. Darren, kau butuh Yesus nyetir di BSD. Jangan merasa hebat anak-anak muda. Kita butuh Yesus. Itulah Yesus juru selamat dalam segala hal. Saya nggak bisa bilang saya jago. Saya sudah nyetir dari tahun 97 yang ngajarin dia. Tapi sekarang gua terus yang nyetir. Udah pasang sen. Udah mau masuk belokan. Tiba-tiba motornya nodong. Duh. Habis itu dia kabur. Kita butuh juru selamat setiap detik, setiap saat. Yang paling bersyukur Pak, anak sulung. Yesus anak sulung. Kita ini kan adik-adiknya. Kita ini kan kekasih-kekasihnya. Kita bersyukur yang sulungnya sudah mati dan dia hidup selama-lamanya. Kita aman. Maka gak ada penderitaan kok. Wah, baru gejolak sedikit. Nah, kemarin hari Selasa tanggal 31. Wah, BBM naik besok. Ngantrinya 3 jam. Mesinnya nyala. Berapa liter habisnya? On kan? Lu berapa hari juga masih beli bensin. Tega-tega. Naik cuman juga 2.000. Pertalite paling-paling naik dari 10.000 jadi 12.000. Biosolar dari 6.800 paling-paling naik 8.000. Tapi itulah roh miskin. Ngantri seneng. Enggak kalau restoran lipat penuh, enggak mau ya.
Ngapain gue ngantri 1 jam? Gue mau makan kok, bukan ngantri. Tapi Pak, ini viral Pak. Mesti dicoba loh Pak. Saya tuh sampai tanya loh sama Tuhan. Tuhan kok kalah hebat daripada YouTuber? Kok saya yang di Kosambi datang Bangka Angin. Jadi ramai bro. Padahal dia Kristen, saya tanya sama Tuhan. Tuhan kalah hebat ya. YouTuber datang, pembeli-pembelinya dari Jakarta Timur, dari Depok, dari Bekasi. Padahal parkirnya susah. Saya aja kalau gak penting malas ke sana. Itu koko saya loh. Lo aja yang rajin. Kok malas sih bilang parkir udah susah begini. Kan perumahan yang sempit. Mau nyari, waduh ngapain susah-susah. Hidup tuh jangan cari susah begitu. Jadi ramai. Mau beludak dia. Tadi sosok bangun siang, sekarang bangun pagi. Kok bisa toh? Bisa so? Ya dapat duit. Duit tuh mempengaruhi hidup kita kok. Betul gak? Maka saya bilang gini, jangan-jangan. Ya saya ngomong sama istri sih udah gila. Jangan-jangan, duit tuh Yesus loh. Cuman dia bohongin kita aja momen yang tidak jujur. Cuman kita percayakan, jangan-jangan itu Yesus sendiri. Cuman kita gak tergantung itu. Joel pernah bilang, Pak kita kaya buat apa sih? Iya benar juga ya. Rumah sudah ada, mobil udah ada. Makan secukupnya kan. Nggak mungkin makan ditabur emas terus. Ada kan tahu. Saking kayanya. Kan nggak mungkin juga bro, betul nggak? Apalagi sekarang saya sudah mengurangi karbohidrat. Ya, makan nasi ya secuil aja. Berapa ya kayak benar juga. Tapi udah kamu kerjakan aja. Apalagi lagi momen THR gini, kerjakan terus aja. Tapi benar, iya ya, buat apa sih kita kaya? Buat menunjukkan. Saya bilang sama Mbak, udah habis ya duitnya ya? Iya kok. Kok habis? Iya kok. Kalau lebaran di kampung kok, tetangga-tetangga bilang, orang kota pulang. Dia kan gak tahu lo jadi pembantu di kota. Tapi orang kota pulang, nggak bisa kok kasih 5.000 THR-nya, nggak bisa, mesti kasih yang merah. Ya terserah lo kalau mau miskin sendiri. Terus banyak hajatan lagi. Pintar juga ya, mau lebaran hajatan semua, sunat lah, hajatan kawin lah. Kan orang kampung pada pulang ngumpul. Kalau udah habis baru balik. Satu tukang bangunan saya telepon dia, karena saya mau perbaikan ruko Pamulang. Udah balik belum? Udah kok, duit udah habis. Itu loh, saya ngomong ini bukan cerita mereka, itu ada di kita. Makanya kita gak bisa memperoleh berkat yang seutuhnya itu loh. Gak bisa. Coba, siapa yang bisa mengubah budaya kayak apa budaya mudik itu? Gak bisa kan. Macet-macetan, ngantri-ngantrian, makan di mana ngantri, main di mana juga ngantri, duit juga banyak habis, tapi tetap loh kita. Kenapa? Pola pikir. Lebaran kita buka toko, ini papanya gendeng, ya nggak apa-apa gendeng. Yang penting apa? Kamu dapat Yesusnya, sang pribadi berkat itu sendiri. Penderitaan membawa berkat atau mendatangkan berkat, bukan kutuk. Jangan takut. Kenapa? Sang berkat itu yang ada dalam hidup kita. Tuhan berkati kita semua. Saya mau ajak kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus.